Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sidang jamaah salat Jumat Artarakumullah. Dalam khutbah yang pertama ini, yang pertama khatib berwasiat. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita selalu bersyukur karena betapa besarnya, betapa tiada kiranya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Apalagi nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman wal Islam, yang sampai saat ini masih kita pegang dengan erat. Karena dengan nikmat yang terbesar inilah manusia akan hidup dalam petunjuk dan karunia-Nya. Hanya dengan iman dan Islam inilah manusia bisa hidup bahagia, bisa hidup dengan baik kehidupan yang ada di dunia ini maupun yang ada di akhirat nanti. Oleh karena itu, yang kedua kalinya, khatib juga akan berwasiat, marilah nikmat ini kita syukuri dalam bentuk meningkatkan dan meningkatkan amal soleh kita kepada Allah, sehingga apapun yang diberikan Allah pada kita itu kita gunakan sesuai dengan petunjuknya, agar Allah ridho kepada kita dengan apa yang kita lakukan dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jamaah salat Jumat Azzarakumullah. Saat ini kita berada di bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah bulan yang mulia. Apalagi sebentar lagi kita akan bertemu dengan rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Karena itu, dalam mimbar yang mulia ini, khatib juga berwasiat. Marilah kita bersiap-siap, kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong tamu yang mulia ini, untuk menyongsong tamu yang agung ini, sehingga kita nanti bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang diridhoinya. Bukan sebaliknya, kita menyia-nyiakan
yang hanya 30 hari di bulan Ramadan itu dengan perbuatan yang menyia-nyiakan waktu, apalagi berbuat dosa yang akan dilipat gandakan juga dosanya tatkala kita berbuat dosa di bulan Ramadan. Jamaah sholat Jum'ah assalamualaikum. Karena itu di khutbah yang pertama ini di mimbar yang mulia ini khatib akan mengambil sebuah tema, yaitu mempersiapkan diri menyongsong datangnya bulan Ramadan. Ada 3 hal yang nantinya akan kami sampaikan kaitannya dengan persiapan diri kita untuk menyongsong bulan Ramadan ini. Semoga 3 hal ini dapat kita pahami, dapat kita amalkan, yang selanjutnya akan mendatangkan kebaikan bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Jamaah sholat Jum'ah assalamualaikum. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus merasa senang akan datangnya bulan Ramadan. Namun kesenangan itu harus diikuti dengan kewaspadaan. Jadi yang pertama adalah hati harus senang, tetapi juga harus waspada. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Di bulan Ramadan nantinya Allah akan memberikan kita sebuah karunia yang banyak, sebuah rahmat yang sangat luas, sehingga kita harus senang dengan datangnya bulan Ramadan ini. Bagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Inilah perintah Allah, agar kita menyongsong dengan gembira hati karunia Allah di bulan Ramadan ini. Karena begitu banyak keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan nantinya. Yang pertama, kita harus gembira, senang, karena di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Bagaimana sabda Rasulullah dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa sufidat as-sayatin." Yang artinya, apabila bulan Ramadan tiba, pintu surga akan dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Oleh karena itu kita bergembira dengan hal ini. Namun kita harus tetap waspada. Karena apa? Karena walaupun setan dibelenggu, namun ternyata masih banyak di bulan Ramadan orang yang berbuat maksiat. Masih banyak orang-orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, termasuk kita. Karena apa? Karena pada sifatnya dosa dan maksiat itu akan terbiasa. Kalau di luar Ramadan ada orang yang suka berzina, maka di Ramadan pun dia mungkin bisa berzina ulang karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau di luar Ramadan ia suka berjudi, maka di bulan Ramadan pun mungkin ia akan berjudi juga karena sudah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Kalau ada orang di luar Ramadan, ia suka makanan yang haram, suka menerjang larangan Allah, maka tanpa digoda setan pun di bulan Ramadan ia akan bisa melaksanakan dosa-dosa yang sudah biasa ia lakukan di bulan Ramadan. Karena itu kita harus berhati-hati, dan jika masih ada kemaksiatan yang kita lakukan di bulan ini, marilah
kita sedikit-sedikit menghilangkan dosa-dosa itu, dan akhirnya di bulan Ramadan jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang besar. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kita harus senang di bulan Ramadan karena pahala akan dilipat gandakan. Bahkan dalam hadis dikatakan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Namun kita harus waspada. Harus waspada. Karena walaupun pahala dilipat gandakan, dosa pun akan dilipat gandakan pula. Ini adalah pendapat dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud. Juga seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berpendapat bahwa kebaikan bisa berlipat ganda. Begitu juga dosa bisa dilipat gandakan bila ia dilakukan pada waktu atau pada tempat tertentu. Di Mekah atau di Madinah, itu kalau kita berbuat dosa, dilipat gandakan dosanya. Tempatnya sangat mulia untuk kita berbuat dosa di sana. Di bulan Ramadan begitu juga. Kalau kita sempat berbuat dosa, maka bisa jadi dosa kita juga akan dilipat gandakan, dan siksanya pun akan lebih berat daripada dilakukan di luar Ramadan. Berkaitan dengan hal ini, Allah pernah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 25. Allah berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin fi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, misalnya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Al-Hajj ayat 25. Para ulama mengatakan bahwa ini adalah satu bukti bahwa kalau kita berbuat kemaksiatan dosa di waktu atau tempat tertentu itu akan ditambah siksaannya. Artinya akan dilipatkan dosa-dosanya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Selanjutnya kita juga senang di bulan Ramadan itu nanti dosa-dosa akan diampuni kalau kita berpuasa dengan ikhlas pada Allah. Sehingga dengan dosa-dosa kita diampuni, kita akan mudah berharap untuk bisa masuk ke dalam sana. Namun kita juga harus waspada. Karena di bulan Ramadan banyak orang yang celaka dan akhirnya tidak surga yang ia dapat, tapi neraka lah yang akan ia rasakan siksaannya. Bagaimana dalam satu hadis diriwayatkan. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Albani, yang artinya, celakalah seseorang yang namaku disebut di sisinya, lalu ia tidak berselawat kepadaku. Yang kedua, celakalah orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, namun ia biarkan Ramadan berlalu begitu saja, sehingga ia tidak diampuni dosa-dosanya. Dan celakalah seseorang yang masih punya orang tua, telah mencapai usia renta, namun ia tidak bisa masuk ke dalam sana dengan berbakti kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah. Itulah peringatan Rasulullah kepada kita agar kita tetap berhati-hati di bulan Ramadan. Sehingga kita harus bisa berharap dan berusaha agar dengan puasa kita nantinya di bulan Ramadan, dosa-dosa kita akan diampuni Allah, dan kita berharap bisa masuk ke dalam jannahnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat assalamualaikum. Telah selesai materi yang pertama, yaitu kita harus menyongsong bulan Ramadan dengan hati yang senang, tetapi kita harus juga waspada terhadap bulan Ramadan. Yang kedua, cara mempersiapkan diri kita menyongsong bulan Ramadan adalah yang kedua. Kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman harus berniat. Harus meniatkan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkannya. Atau jangan sampai
kita membatalkan puasa sebelum tiba waktunya tanpa alasan yang syar'i. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, saya bacakan. Abu Hurairah menuturkan bahwa beliau mendengar Rasulullah telah bersabda, ketika aku tidur, aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Lalu keduanya menarik lenganku dan membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, naiklah. Lalu kukatakan, sesungguhnya aku tidak mampu. Kemudian keduanya berkata, kami akan memudahkan. Maka aku pun menaikinya sehingga aku sampai di atas gunung yang gelap. Tiba-tiba ada suara yang sangat keras. Lalu aku bertanya, suara apa itu? Mereka menjawab, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka. Itu adalah jeritan para penghuni neraka. Kemudian dibawalah aku berjalan-jalan dan aku sudah bersama orang-orang yang bergantungan pada urat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka telah robek. Dan dari robekan itu mengalirlah darah-darah mereka. Kemudian aku bertanya, siapakah mereka itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang berduka, membatalkan puasa sebelum tiba waktunya. Hadis riwayat Khuzaimah dalam sahihnya. Az-Zahabi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah ancaman bagi orang Islam yang puasa, tetapi tanpa alasan syar'i membatalkan puasanya sebelum waktunya. Yaitu mulutnya akan dihancurkan di neraka nanti, dan darah pun akan keluar dari mulut-mulut mereka, yang mana mereka tidak bisa menahan haus dan lapar, tatkala kaum muslimin yang lain bisa menahan haus dan lapar sampai pada waktunya tiba boleh berbuka puasa. Apalagi orang-orang yang tidak puasa, itu mungkin justru lebih berat siksaannya. Orang yang puasa saja tapi berbuka sebelum waktunya itu siksanya begini, akan dihancurkan mulutnya sampai darah keluar dari mulut-mulut mereka. Apalagi orang Islam kok tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yaitu persiapan kita tatkala akan datang bulan Ramadan, yaitu kita sebaiknya belajar kembali, membaca kembali fikih Ramadan, agar puasa kita nanti tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia, banyak kaum muslimin yang mereka berpuasa tapi tidak tahu bahwa puasa mereka telah batal. Mereka tidak tahu puasa mereka telah sia-sia di hadapan Allah, sehingga yang didapat hanyalah haus dan lapar saja. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, Rabbu sha'imin harsuhu min siyamihi alju wal atasu wa rubba qa'imin harsuhu min qiyamihi as-sahar. Yang artinya, boleh jadi ada seseorang yang berpuasa dan bagian yang didapatkannya hanyalah lapar dan haus saja. Dan juga ada, boleh jadi seseorang itu sholat malam, sholat tahajud, tetapi yang didapat hanyalah begadang saja. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad serta disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jamaah sholat Jumat assalamualaikum. Demikianlah yang ketiga kalinya dalam poin ini kita mengajak agar kita selalu memperhatikan tentang fikih Ramadan, agar kita selalu berhati-hati sehingga kita tidak hanya mendapat haus dan lapar saja tatkala berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu yang kita tinggalkan di bulan Ramadan biar tidak sia-sia adalah kita tidak boleh berkata dusta. Karena kedustaan, berkata bohong itu bisa membuat puasa kita sia-sia. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, Man lam yada qaula azuri
wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'amahu wa saraba. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya, maka Allah tidak berkepentingan, maka Allah tidak membutuhkan terhadap apa yang dilakukan, yaitu berupa meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Juga di bulan Ramadan kita sebaiknya meninggalkan perbuatan yang sia-sia, sehingga hari-hari di bulan Ramadan selain berpuasa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, membaca Al-Quran, tahfidzul Quran, atau sholat sunnah dan perbuatan ibadah lainnya. Jangan sebaliknya. Hari-hari Ramadan, waktu-waktu Ramadan, dengan alasan biar tidak terlalu lama, nggak jenuh, kita gunakan untuk kita habiskan waktu untuk melihat televisi. Yang di sana banyak tontonan yang mungkin tidak syar'i, banyak aurat dibuka, banyak kemaksiatan yang ada di televisi yang kita lihat. Atau bahkan kita bermain kartu, bermain catur dengan alasan biar tidak terlalu lapar. Ini adalah hal yang sia-sia. Atau bahkan para remaja lebih asik dengan balapan motornya, lebih asik dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya, yang justru harusnya digunakan untuk beribadah, tadarus Quran dan sebagainya. Atau di malam hari kita gunakan begadang dan melupakan sholat malam. Kita gunakan untuk begadang, bahkan untuk berbuat yang tidak bermanfaat. Ini akan membuat kita lelah di siang harinya, sehingga tidak maksimal saat kita beribadah, berpuasa di bulan Ramadan. Atau bahkan ada orang-orang yang tidak bisa melupakan gadgetnya, yaitu HP, media sosial, WA, Facebook dan sebagainya. Mereka asik bercengkrama dengan HP mereka, sehingga puasa kalau tidak HP ya tidur. Ini adalah fenomena yang mungkin harus kita kurangi, syukur kita tinggalkan, sehingga besok di bulan Ramadan puasa kita bisa maksimal dan membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat, mungkin hanya itu 3 hal saja dulu yang bisa kami sampaikan di sini agar kita bisa bersiap-siap untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Fastabiqul khairati aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Assalamualaikum. Di khutbah yang kedua ini, khutbahnya ingin menggarisbawahi yang telah kami sampaikan di khutbah yang pertama. Mungkin 1 minggu lagi bulan Ramadan akan datang kepada kita. Marilah kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang beriman mempersiapkan diri. Kita sambut Ramadan dengan gembira karena begitu banyak keutamaan di dalamnya. Namun kita harus hati-hati dengan bulan Ramadan, karena kalau kita sampai berbuat maksiat, berbuat keteledoran di bulan Ramadan, bukan jannah yang kita dapatkan, tapi justru neraka yang akan kita dapatkan. Yang kedua, kita harus bersiap-siap secara materi, secara ruhiyah, agar kita nanti bisa melakukan puasa di bulan Ramadan dan tidak meninggalkan bulan Ramadan tanpa berpuasa, atau berpuasa tetapi
berbuka sebelum waktunya tanpa alasan yang syar'i, tidak sakit, tidak safar, tidak alasan syar'i lainnya, tapi dia berbuka sebelum waktunya. Ini jangan sampai, karena sangat berat sekali siksaan bagi orang-orang beriman namun dia menyepelekan tentang masalah puasa ini. Yang ketiga, ayo kita buka kembali buku-buku fikih, atau kita datangi kembali, rajin mendatangi majelis-majelis taklim, sehingga kita bisa menanyakan di situ tentang fikih Ramadan, agar kita nanti bisa berpuasa dengan ilmu dan berpuasa dengan baik, sehingga puasa kita tidak sia-sia, puasa kita tidak kosong pahalanya, namun puasa kita harapannya adalah puasa yang berisi, puasa yang penuh dengan pahala ridhoannya, sehingga dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang akan kita gunakan untuk berharap agar bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.